Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Jamaah rahimakumullah, ada pertanyaan yang sudah saya tuliskan sebagian jawabannya. Dijelaskan dalam salah satu bab dalam kitab Riyadhus Shalihin bahwa di antara beberapa udzur dalam melaksanakan salat berjamaah di masjid, salah satunya hujan. Jadi kalau hujan, kalau kita belum berangkat, nah kita boleh salatnya di rumah. Bagi yang sudah di masjid, nah boleh dijamak, itu kan sudah mafhum. Nah pertanyaannya, dengan kriteria hujan disebutkan sampai baju yang kebasahan bisa diperas airnya. Pertanyaannya, apakah dengan adanya payung, mantel, kendaraan mobil bisa disebut menggugurkan udzur tersebut? Apabila bisa, bagaimana adab kita dalam mensikapi amalan sunnah ini? Lebih berat manakah timbangan amalnya, dijalankan atau ditinggalkan? Mohon penjelasannya. Nah jamaah rahimakumullah, jadi alasan boleh sholat di rumah ketika hujan, nah itu memang disebutkan di dalam beberapa hadis. Jadi kalau hujan itu salah satu dibolehkannya untuk sholat di rumah. Nah pertanyaan ini sama dengan ketika safar. Dulu ketika safar kan hanya naik kuda, naik onta yang tidak bisa istirahat kan. Sekarang ditemukan kereta api, pesawat, kalau kita naik itu kan tidak capek, nggak bisa tidur. Apakah berarti tidak ada jamak, tidak ada qashar? Nah itu kan dulu ada juga pertanyaan seperti itu. Nah maka di dalam masalah fikih memang kemudian di jamak itu alasannya safar atau alasannya masyakoh. Repot, masyakoh itu ada sesuatu yang berat lah. Maka para ulama cenderung bahwasanya alasannya ya safar, bukan masyakoh. Karena safar itu kadang memang tidak ada masyakoh. Nah, kalau kembali kepada Al-Quran ya memang bepergian kan. Wa idza darabtum fil ardi, jika kalian bepergian, falaisa alaikum junahun, maka tidak mengapa bagimu antak suru minas sholah, untuk mengqashar sholat. Di salatnya dikosor ketika safar, bepergian. Nah maka mayoritas yang memahami kepada teks ayat, zahirnya ayat ya pergi. Apakah pergi itu ada masyakoh atau tidak, bukan urusan kita. Pokoknya dalam perjalanan, nah, dalam safar, nah itu prinsipnya boleh menjamak, boleh mengqashar. Nah, apalagi sekarang dengan fasilitas yang luar biasa, naik kereta api Jogja Jakarta itu bahkan sekarang ada yang luxury itu ada tempat tidurnya tapi mahal. Itu ya seperti tidur di kamar aja itu kan, nyaman sekali, AC itu kan. Jadi sudah tidak capek sama sekali kan. Nah maka pertanyaannya, apakah yang seperti itu menggugurkan bolehnya jamak, bolehnya qashar? Nah, kalau saya tidak, dan mayoritas ulama juga, meskipun dengan fasilitas yang mudah, nah
Maka pada prinsipnya ketika safar itu boleh dijamak, boleh dikasar. Nah cuma kadang ya lihat sikon, kalau sudah sampai tempat, wong kita tempatnya dekat masjid, tidak menjamak, tidak mengkasar juga silahkan. Kalau mau mengambil jamaahnya, kalau nanti jamak, nanti tidak berjamaah, nah kita ngambil jamaahnya karena ingin mendapatkan pahala yang lebih, ya juga tidak masalah. Nah maka kembali tadi, uzur bolehnya tidak salat jamaah karena hujan. Nah uzurnya ya hujan. Nah bagi yang punya payung, yang sudah punya payung, mau ke masjid juga tentu lebih utama. Nah karena ada nasnya. Jadi kalau punya alat, punya payung, punya mantel, ke masjid juga tidak sampai basah kuyup. Nah maka tentu lebih utama, karena Rasulullah juga ternyata tidak semua rukhsah itu diambil. Nah, di sini ada hadisnya. Nanti kita baca hadis-hadis secara umum yang berkaitan tentang azan jamaah waktu hujan. Tapi tadi untuk menjawab tadi, jadi kalau kita sudah punya alat, punya payung, maka kalau ke masjid sudah tidak ada halangan yang mendesak, nah maka tentu ke masjid lebih utama. Nah di sini diriwayatkan dalam riwayat Imam Bukhari, Muslim nomor hadis sekian dan sekian. Syekh Abdul Malik, penulis fikih sahih sunnah, fikih sunnah, sahih fikih sunnah. Akan tetapi yang lebih afdal adalah pergi ke masjid untuk berjamaah, jika memang halangan itu bisa dikiati. Tapi kalau sakitnya parah, ke masjid malah menyusahkan, memberatkan diri, tentu lebih baik di rumah. Prinsipnya tidak membahayakan diri, tidak menyusahkan diri. Kalau hanya pakai payung kan bisa. Hadis riwayat yang bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau bercerita, nah, Ja'at sahabatun, pada suatu hari mendung yang gelap, famatarot, kemudian hujan, hatta salat sakfu, sehingga atap masjid bocor. Wa kana min jari dinahli, waktu itu atap masjid terbuat dari pelepah kurma. Kalau kita ya daun kelapa, dulu pelepah kurma untuk atap. Dulu kalau di kampung-kampung masih banyak, tapi sekarang sudah tidak ada. Fauki mati salah, kemudian salat dilaksanakan, diiqamati salat, kemudian dilaksanakan salat. Fara'aitu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu, sujud fil ma'i watin, di tanah yang penuh air, tanah becek lah, di air dan tanah, maksudnya tanah yang becek. Di sini terjemahnya apa? Di atas air dan lumpur. Kalau bahasa kita ya tanah yang becek, karena dulu kan belum ditegel, dulu masjid ya hanya tanah. Jadi Nabi sampai sujudnya di tanah yang becek lah, kalau saya nerjemahkannya lebih mudah begitu. Hatta ra'aitu, sehingga aku melihat atharatin fi jabhatihi, aku melihat di kening Nabi ada bekas tanah yang basah tadi kan, tanah becek. Nah, pada dahi beliau, jadi tanahnya becek, ya sujudnya ya di situ. Nah itu guys, jadi kalau prinsipnya ketika hujan, nah itu boleh ada alasan untuk tidak ke masjid. Tetapi kalau kita punya payung, ke masjid juga tidak repot, ya ke masjid tentu lebih utama. Tapi jangan menyalahkan yang lain kok tidak ke masjid. Nah itu pada bagaimanapun sudah menjadi alasan dibolehkannya untuk tidak berjamaah ke masjid. Jadi alasannya hujan, alasannya hujan. Tetapi ketika hujan itu kan kondisi orang macam-macam, ada yang mungkin sakit, yang kalau kena dingin nanti malah sakitnya parah, ya sebaiknya di rumah. Tapi kalau bagi yang sehat, ke masjid pakai payung juga tidak mengganggu kesehatannya, ya ke masjid tentu lebih
utama. Tapi prinsipnya secara hukum, ketika hujan itu meskipun ada payung, itu dibolehkan untuk sholat di rumah. Nah itu, nah maka tadi bagi yang sudah di masjid, nah maka boleh untuk jamak. Maka adzannya, nah di sini kita bahas. Maka bagi muadzin, ada satu perubahan redaksi adzan. Nah di sini dari Nafi' bahwasanya Ibnu Umar adzana bisalah fi lailatin dzati bardin warihin. Ibnu Umar mengumandangkan adzan untuk salat pada malam yang sangat dingin dan berangin kencang. Gitu. Faqala, kemudian beliau mengucapkan ala sallu firrihal, salatlah kalian di kendaraanmu. Dalam riwayat yang lain fi buyutikum, di rumahmu. Ini jadi redaksi azannya itu ketika salat, ketika hujan, nah itu khaya ala sholah, khaya ala falah, nah diganti sallu fi buyutikum itu kalau di rumah. Tapi ketika dalam safar, dalam perjalanan, sallu firrihal, salatlah di kendaraanmu masing-masing. Kalau dalam safar, di salatnya tidak perlu berkumpul berjamaah, tapi ya salatnya di kendaraan itu, tidak perlu berkumpul. Nah, tapi kalau di rumah, nah di sini hadisnya. Kalau yang di rumah, sallu fi buyutikum, ya ada beberapa hadis. Nah, prinsipnya sama tadi. Di sini sallu fi rihalikum, salatlah di kendaraanmu. Nah kalau yang di sini ada 3 hadis yang fi rihal, ada 4 ya malahannya. Yang di sini yang fi buyutikum. Nah di sini dari Abdullah bin Abbas, dia berkata kepada muadzinnya pada hari yang hujan, idza qulta asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, fala takul, engkau jangan mengatakan hayya ala sholah, kul, tapi katakanlah sallu fi buyutikum, salatlah di rumahmu. Ini kalau di sini yang mukim. Nah, tapi kalau yang berada dalam safar, nah salatnya di kendaraan. Nah itu bedanya. Nah kemudian waktu itu faka'an nas istankaru dzalika. Sebagian orang mengingkari apa yang diucapkan oleh Ibnu Abbas. Faqala, maka Ibnu Abbas mengatakan, atajabuna min dza qad fa'ala dzaman huwa khairun minni. Apakah kalian heran padahal orang yang lebih baik dariku juga melakukan hal itu. Maksudnya Rasulullah juga menyuruh hal itu. Nah, ini kan innal jumu'ah. Nah, ini kaitannya ternyata bukan hanya salat jamaah, tapi waktu itu ternyata pas salat Jumat. Sesungguhnya Jumat itu asmatun, suatu kewajiban. Wa inni karihtu, dan aku tidak senang, an uhrijakum, menyuruh kalian keluar dari rumah, fatamsu fitin waddahan. Aku tidak senang kau berjalan di atas tanah yang becek. Jadi khawatir jatuh. Kalau tanah yang becek kadang kan licin itu kan. Nah ternyata bukan hanya jamaah yang 5 waktu, bahkan salat Jumat pun, nah ketika hujan, nah itu adanya termasuk udzur yang kita juga boleh tidak ke masjid. Nah, maka pada dasarnya ketika hujan itu ada rukhsah untuk tidak salat di masjid, tetapi ketika memang kita punya alat, punya payung, ke masjid juga tidak bermasalah. Nah tentu ke masjid juga lebih utama. Nah bahkan berdasarkan riwayat ini juga, meskipun hujan sudah terang, tapi di suatu tempat kadang jalannya sangat becek, yang ketika lewat itu menjadi licin, nah, maka itu pun dibolehkan untuk salat di rumah. Prinsipnya ada udzur. Nah
kadang begini, saya kemarin juga pengalaman beberapa hari yang lalu waktu asar hujan, tidak ada yang adzan, sampai saya tunggu 10 menit tidak ada yang adzan, ya mungkin pada repot ke masjid. Saya juga tidak ke masjid, nanti malah rusuh lah. Memang pada dasarnya tidak ke masjid kan boleh. Kemudian akhirnya saya sholat di rumah. Tapi begitu selesai sholat, oh ternyata ada yang adzan di masjid, kan? Karena masih ada waktunya ya tidak apa-apa kita mengulang sholat itu kalau ada alasan kan boleh, kan? Karena tadi mengira tidak ada yang ke masjid, oh ternyata ada yang adzan, oh berarti ada yang ke masjid, ya ke masjid juga lebih baik, gitu kan? Karena pada dasarnya sholat bagi laki-laki itu adalah di masjid, ketika tidak ada udzur, nggak ada payung kan, mau ke masjidnya juga tidak jauh, gitu kan? Nah, maka hal-hal yang demikian ya itu dibolehkan. Jadi prinsipnya hujan itu adalah udzur, tetapi ketika kita bisa mengkiati udzur, sudah punya payung, ke masjid juga tidak terlalu bermasalah. Nah maka tentu ke masjid lebih utama, sebagaimana yang diamalkan oleh Rasulullah. Tetapi bagi orang yang memang ke masjid sangat bermasalah, mungkin punya penyakit dingin, kena air kakinya sakit, nah maka prinsipnya di situ ada rukhsah, dia tidak ke masjid juga tidak masalah. Ibnu Battal mengatakan ajma'al ulama'u, para ulama berijma' ala anna takhalluf anil jamaah, boleh tidak menghadiri jamaah, meninggalkan salat jamaah di masjid fi syiddatil matar, karena hujan yang deras, wadzulumah, dan mungkin sangat gelap, listrik mati, masjid susah kan kalau kita, mungkin kan listrik mati, mau ke masjid jalannya juga gelap. Nah, sekarang punya senter bisa ya monggo, masih ada, nggak ada kiat. Jadi prinsipnya kalau seperti itu sudah ada udzur, boleh tidak ke masjid. Warih, angin yang kencang, wa asbaha dzalika, dan yang semisal, boleh, hukumnya mubahun. Nah, di sini ada keterangan mubah, jadi boleh untuk tidak ke masjid. Nah ini di antara udzur, kita ada rukhsah untuk tidak ke masjid, kan? Nah yang sering menjadi pertanyaan juga, hujan yang seperti apa? Ini juga Nabi juga tidak menjelaskan kriteria hujan yang seperti apa. Adapun ada tambahan syiddatil matar, hujan yang deras seperti ini para ulama, bukan dari Nabi. Nabi tadi memang ada dalam hadis yang bajunya basah, digambarkan bajunya diperas keluar air, itu kan. Nah itu menunjukkan hujannya yang deras. Tapi ternyata itu hanya satu peristiwa. Dalam peristiwa yang lain tidak disebutkan hujannya deras. Jadi prinsipnya ya tadi mungkin tidak deras, tetapi cuaca sangat dingin, orang yang keluar kalau seperti itu sudah menjadi halangan baginya. Nah prinsipnya yang demikian itu termasuk udzur, boleh tidaknya menghadiri salat berjamaah. Nah maka di antara para ulama dalam beberapa tulisan ada yang membuat hal-hal yang membolehkan untuk tidak ke masjid. Di antara udzurnya hujan tadi sudah sangat lelah, ke masjid juga sangat ngantuk, mengganggu kesehatannya. Nah itu dibolehkan. Dingin atau sangat panas, kalau di kita mungkin panas tidak terlalu, tapi di negara-negara tertentu termasuk Arab Saudi yang kadang panas itu sampai mencapai 40 derajat, bahkan konon pernah sampai 50, itu kan sudah sangat panas tuh. Orang berjalan kalau keluar rumah sangat riskan. Nah, maka yang seperti itu boleh juga tuh. Lapar atau sangat haus,
Yang kemarin hadisnya sudah kita sampaikan, kalau sedang sangat lapar ada iqomah, nah, maka didahulukan makan. Ya kemarin sudah kita sebutkan ya hadisnya. Jadi kalau pas sholat kok hidangan sudah disiapkan dan kita sangat lapar, nah nanti sholat juga tidak tenang, nah maka boleh makan terlebih dahulu. Yang dalam riwayat Ibnu Umar, dia makan padahal beliau mendengar iqomah kan dekat. Kemarin saya hadisnya sudah kita sampaikan. Sakit, kalau ini sudah sangat umum. Ada satu masalah. Masalah ini ya apa sajalah, ada udzur, ada alasan yang mendesak yang harus segera diselesaikan, permasalahan menolong orang lain. Kemarin saya juga ditanya, Ustaz, ketika kita sedang sholat tiba-tiba teman kita yang kita tahu dia punya penyakit jantung jatuh, nah kita mendahulukan sholat kita sampai selesai atau menolong teman kita yang kondisi bahaya? Tolong dulu temannya, karena itu sudah kaitannya dengan nyawa. Yang kemarin pernah saya ceritakan yang di Imogiri itu ada yang terperosok ke dalam sumur, melanjutkan sholatnya. Nah yang terperosok begitu selesai sholat baru ditolong kan sudah meninggal. Nah maka membantu orang yang berbahaya apalagi sudah menyangkut nyawa, nah itu memang didahulukan, kan? Tidak ada pakaian yang pantas untuk dipakai ke masjid, pakaiannya lusuh, ya kondisi tertentu, kaum tertentu atau bau, orang yang setelah dalam riwayat setelah makan bawang waktu itu kan oleh Rasulullah itu dilarang ke masjid karena mengganggu temannya, bau apa, bau kalau kita mungkin jengkol ya apa sajalah yang menyebabkan bau mulut tidak enak, yang bisa mengganggu jamaah lain. Nah itu oleh Nabi kan dilarang menghadiri jamaah, nah kecuali sudah sikat gigi yang bisa menghilangkan bau, nah baru itu boleh. Karena itu bukan udzur, tetapi malah larangan. Kalau setelah makan yang menyebabkan bau mulut yang tidak sedap. Oh di sini di bawahnya sudah ada. Habis mengkonsumsi makanan yang berbau lah. Kalau kita pete ataupun jengkol. Kalau dulu di dalam hadisnya basol, bawang yang tidak tahu bawang apa jenisnya, karena orang sana juga kadang makan bawang itu yang menyebabkan bau mulut yang tidak sedap. Sedang menjenguk orang sakit, prinsipnya udzur-udzur yang memang kita ada keperluan yang mendesak, itu maka boleh untuk tidak menghadiri salat jamaah. Mengantuk yang sangat, nah nanti mengikuti jamaah, padahal kalau waktu-waktu seperti itu imamnya kadang bacaannya agak panjang, nah, dia menghadiri jemaah malah juga bisa tertidur nanti. Nah maka yang demikian adalah bagian-bagian udzur yang ini. Kalau ini tidak ada hadisnya secara khusus, karena secara umum tadi sesuatu yang bisa mengganggu seseorang tidak nyaman ketika sholat, nah itu dibolehkan. Yang menjadi dasar adalah tadi dikiaskan ke lapar yang sangat tadi. Ketika yang lapar sangat padahal hidangan sudah disiapkan, nah, kalau dia sholat juga tidak tenang, nah dia dianjurkan untuk makan terlebih dahulu. Nah itu biasanya yang menjadi dasar utama di sana. Nah, maka itu dibawa ke masalah apapun yang mengganggu ketenangannya, nah itu menyebabkan dibolehkannya untuk tidak menghadiri sholat jamaah. Prinsipnya tidak mengabaikan, tidak menggampang nih, tidak gampang, lagi begitu. Nah, Indonesia sebetulnya masih dikiati, nah, tapi dia tidak mau, ada alasan, nah, yang itu yang menjadi tidak boleh, menjadi tidak boleh. Jadi kalau memang ada udzur yang betul-betul menjadi kita repot, nah pada dasarnya yang demikian itu dibolehkan untuk tidak menghadiri jamaah. Tetapi ketika kita masih sanggup
untuk menghadiri, maka tentu menghadiri lebih utama. Nah demikian. Nah berikutnya tentang sekaligus tentang jamak tadi, salat jamak. Nah, ini juga banyak perbedaan nanti. Nah nanti untuk hal-hal yang kaitannya masalah khilafiyah boleh tidak. Nah nanti insya Allah akan kita bahas berikutnya. Yang kita sekarang membaca hadis-hadis tentang jamak qashar. Yang pertama dari ayatnya tadi sudah kita baca, ketika dalam safar boleh mengqashar. Yang kemudian cerita dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, awaluma furidatis shalah rokaatain. Awalnya diwajibkan sholat itu 2 rakaat. Wa ukirat sholatus safar. Sholat safar tetap ditetapkan 2 rakaat. Wa utimmat sholatul hadar. Tetapi sholat yang di rumah tidak kemana-mana disempurnakan. Maksudnya disempurnakan itu menjadi 4. Nah di riwayat berikutnya ada tambahannya ketika hijrah. Nah kemudian dalam yang redaksi Imam Bukhari walil Bukhari, dalam riwayat Bukhari dijelaskan summa hajaroh. Kemudian ketika hijrah furidat arba'an. Nah, ketika hijrah, nah maka disempurnakan menjadi 4. Wa ukirat sholatus safar, tetapi yang ketika safar ditetapkan alal awal seperti semula. Jadi ketika safar tetap 2 rakaat. Nah, tapi istilahnya lain, itu dikosor. Sudah dikosor tadi, seperti ayat yang ini tadi. Tidak mengapa untuk mengkosor salat ketika dalam safar, dalam bepergian. Ijazah Ahmad. Kemudian Imam Ahmad menambah, ada redaksi yang dari riwayat Imam Ahmad ilal maghrib, kecuali maghrib. Yang maghrib itu tidak diotak-atik, tetap 3 rakaat, baik ketika sebelum hijrah ataupun setelah hijrah. Fa'inaha, karena maghrib itu witrun nahar, witirnya sholat siang. Di maghrib, nah itu witirnya sholat siang, tapi wajib. Nah, kalau witirnya sholat malam, ada witir tersendiri, tapi hukumnya tidak sampai wajib. Wa ila subha, kecuali juga subuh, tetap 2 rakaat, tidak ditambah. Fa'inaha, kenapa? Fa'inaha karena biasanya Rasulullah tatulu fi hal qiraah. Di sini karena biasanya Nabi memanjangkan bacaannya. Nah, maka kalau subuh sunnahnya bacaan suratnya lebih panjang. Nah, maka imam biasanya kalau subuh kan bacaannya lebih panjang, karena memang subuh itu cuma 2 rakaat yang tidak ditambah ataupun dikurangi. Meskipun dalam safar, nah Rasulullah pun kalau subuh biasanya bacaannya lebih panjang dari sholat subuh ataupun sholat maghrib ataupun sholat isya. Apalagi zuhur asar. Kalau zuhur asar karena pelan, nah, Rasulullah biasanya juga pendek-pendek, tidak pernah panjang. Itu guys, jadi asalnya sholat 2 rakaat, kemudian ketika hijrah disempurnakan menjadi 4 rakaat. Kecuali safar tetap 2 rakaat, kecuali maghrib tetap 3 rakaat karena witirnya siang, kecuali subuh tetap 2 rakaat karena di dalam sholat subuh bacaannya dipanjangkan. Nah itu, jadi kalau ketika subuh sholatnya lebih panjang, nah itu karena memang tuntunan dari Rasulullah. Berikut dari Aisyah juga. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena yaksuru fis safar, Nabi mengkosor ketika dalam safar, wayutimu, dan kadang juga menyempurnakan. Jadi boleh, mungkin merasa disempurnakan juga tidak begitu repot, mungkin waktu itu tidak terlalu capek. Wayasumu, Nabi juga kadang puasa, wayuftir, kadang juga membatalkan puasa, tidak puasa.
Rawahu Daruqutni, riwayat Imam Daruqutni, wa ana Aisyah min fi'liha. Kemudian juga Aisyah mengerjakan. Wa qalat innahu la yasukku alayya. Karena Aisyah mengerjakan tidak mengkosor, juga tetap berpuasa itu karena itu tidak memberatkan bagiku. Sesungguhnya hal itu tidak berat bagiku. Jadi kalau prinsipnya tidak memberatkan, sholatnya tetap sempurna, itu juga tidak masalah. Tetapi ada riwayat berikutnya, Allah itu senang kalau rukhsahnya itu dikerjakan, diambil. Dari Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, senang, antuk taruh suhu, diambil atau dilaksanakan keringanannya. Kama yakrah, sebagaimana Allah tidak senang, membenci, antuk ta maksiyatuhu, larangannya, berbuat maksiat lah. Jadi Allah senang kalau rukhsahnya itu dikerjakan, sebagaimana Allah tidak senang kalau maksiatnya itu dilanggar, larangannya malah dikerjakan. Jadi kebalikannya. Jadi berarti Allah kan senang kalau kita meninggalkan maksiat, sebagaimana Allah senang kalau kita melaksanakan rukhsah. Kalau di terjemah terbalik ya sama, Allah berarti tidak senang kalau kita tidak mengambil rukhsahnya, gitu kan. Sebagaimana Allah tidak senang kalau seseorang berbuat maksiat, tetapi ya tentu tidak sampai maksiat, karena ternyata tadi kadang juga Rasulullah meskipun safar, pernah juga salatnya sempurna tadi, yutimu, menyempurnakan salatnya. Maka tadi kalau kita ya lihat-lihat sikon, apalagi ketika kita safar, kemudian kita menghadiri masjid, mampir masjid yang sana salatnya sempurna. Nah, maka Ibnu Umar, Ibnu Abbas itu kalau beliau dalam safar tetapi salat bersama jamaah yang mukim, nah maka beliau menyempurnakan salatnya. Tapi kalau salat sendirian, nah maka beliau kembali kepada qashar. Nanti ada hadisnya tapi di bawah. Tapi prinsipnya tadi boleh. Kita mungkin sempurnanya karena mungkin tadi juga begitu, Nabi tadi mungkin sempurna itu karena beliau sholat bersama orang yang mukim, mungkin. Karena tadi yang riwayat Ibnu Umar itu kalau pas safar sholat bersama penduduk yang di situ, nah sholatnya sempurna. Tapi kalau sholat sendiri atau bersama orang-orang yang safar, nah Ibnu Umar sholatnya di qashar. Nah begitu. Rawahu Ahmad wa sahahahu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban wa fi riwayatin, dan dalam riwayat disebutkan kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu, sebagaimana Allah suka bila perintah-perintahnya yang keras dilaksanakan. Jadi kebalikannya, guys. Jadi Allah senang kalau rukhsahnya itu dikerjakan, sebagaimana Allah senang perintah-perintahnya dikerjakan. Jadi rukhsah itu juga berarti hampir sama dengan perintah. Padahal rukhsah itu bukan perintah, hanya keringanan. Nah, kemudian yang sering menjadi pertanyaan, berapa jarak yang dianggap safar? Yang ini memang menjadi perdebatan yang tidak pernah selesai. Kalau di fikih-fikih yang dulu, kalau panjenengan biasanya membaca fikih fasolatan, yang bermadhab Syafi'iyah lah prinsipnya. Saya masih ingat kalau di buku pelajaran SMP sanawiyah, juga madrasah aliyah, biasanya masih terulang tentang salat safar itu. Saya di sana masih ingat safar itu 80 kilo. Itu baru dianggap safar, baru boleh jamak ataupun qashar. Tapi itu ternyata
tidak ada dasarnya. Dasarnya apa yang saya meneliti belum ketemu. Itu hanya pendapat-pendapat saja, tanpa menyebutkan sumbernya, dalilnya apa. Tapi kalau kita melihat dalil dari Anas radhiyallahu an qala, karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja, ketika keluar dari rumah, maksudnya untuk safar bepergian, masyirata salah sati amyalin, sejauh 3 mil. Shalat rakaataini, Nabi salatnya 2 rakaat. 3 mil. 3 mil itu berapa? Nah, di dalam ukuran modern, nah 1 mil itu sama dengan 1,5 kilo. Oh, ini ada sedikit keraguan perawi, ada salah satu amyalin, ada farosih. Nah, ini ada keraguan perawi, ada yang mengatakan 3 mil au farosih. Nah, maka para ulama akhirnya mengambil yang farosih, 3 farsah. 1 farsah itu sama dengan 3 mil. Sedangkan 1 mil itu sama dengan 1,5 kilo. Bukan 15 kilo tapi 1,5. Ini kurang koma. 1,5 kilo. Nah, kita ambil yang farsah, 3 farsah. Berarti 3 farsah itu sama dengan 9 mil. Karena 1 farsahnya sama dengan 3 mil. Nanti di dalam riwayat ada keterangan, di dalam syarah-syarah hadis ada keterangan. Jadi 1 farsah sama dengan 3 mil, sedangkan 1 mil sama dengan 1,5 kilo. Nah, berarti kalau kita ambil yang farsah, berarti kan 9 mil kan? 9, ya betul, 9 mil kan? Kalau kita ngambilnya farsah, 9 mil kalau kilo berarti 1,5 kilo kali 9, berarti kurang lebih 14 kilo lah. Ya, kita genapkan 15 kilo. 15 kilo itu jarak waktu itu Rasulullah sudah kosor. Kalau sekarang mungkin masa 15 kilo sudah dijamak itu kan. Nah, tadi makanya kendaraan tadi. Maka waktu itu di ilmu fikih itu memang tadi muncul tadi karena masyakoh, repot, berat, atau karena safar. Maka ukuran safar itu juga tidak ada ukuran yang baku. Dianggap safar itu sudah dalam berapa jarak, itu juga tidak ada ukuran yang baku. Nah, maka kalau saya begini, kalau jarak ya memang Nabi pernah sholat seperti itu. Nah, bahkan dalam riwayat yang lain, nah coba ada tambahan. Ya. Nabi ketika di Madinah, nah itu sholatnya 2 rakaat. Tetapi ketika sampai Dzul Khulaifah, Nabi sholatnya 2 rakaat. Nah ini dari Anas bin Malik, riwayat Imam Bukhari di sini. Dari Anas bin Malik, riwayat Imam Bukhari. Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah arba'an. Nabi salat di Madinah, berarti di tempat tinggal beliau, karena Nabi tinggalnya di Madinah, berarti Nabi tidak kemana-mana. 4 rakaat. Wa bi Dzul Khulaifah rakaatain. Tapi ketika Nabi sampai Dzul Khulaifah, Nabi salatnya 2 rakaat. Dzul Khulaifah itu kalau sekarang dikenal dengan Bir Ali, yang menjadi mikot ketika haji atau umroh. Nah, kalau yang memulainya Madinah, maka ketika di Bir Ali memakai kain ihram, kemudian berniat haji atau umroh. Padahal jarak Madinah sama dengan Dzul Khulaifah itu hanya sekitar 7 kilo, Pak. Kira-kira berapa ya? Mungkin pernah haji atau umroh. Saya ingat saya naik bus itu sudah sampai 15 menit sudah sampai itu. Emang dekat. Nah, mungkin ada yang dulu kan naik kuda
Dulu kan mungkin Nabi jalan kaki, apakah itu menjadi alasan? Nah itu yang memang akhirnya menjadi perbedaan. Nah maka kalau saya prinsipnya tidak mempermudah, tadi. Kalau kita memang tidak ada udzur, sini Jogja itu kan sekitar 10 kilo, gini alun-alun itu ya sekitar 10 kilo lah, atau mungkin lebih. Masa sini alun-alun jamak, biasanya kan begitu kan. Masa sini kota, sini Jogja jamak, biasanya orang merasa oh belum bangun, belum pantas. Ya monggo saja, enggak jamak enggak masalah. Tetapi kadang saya mau alimin, nah itu 20 kilo. Kalau menghitung jarak itu sudah lebih yang dilakukan Rasulullah tadi. Tapi bisa juga tidak setiap saat jamak. Tapi suatu saat saya juga jamak. Lihat kondisi. Karena kadang pulang dari mu'alimin itu nanggung. Ini kalau nanti sampai rumah, ini pasti kondisi sangat lelah. Kondisi kalau sangat lelah itu sholat juga tidak tenang, sering lupa. Maka saya mesti perhitungan, oh nanti pulangnya jam sekian. Kalau pulang setelah zuhur pulang biasanya tidak jamak. Tapi kalau pulangnya nanggung tadi 2:30 pulang sampai rumah juga biasanya sudah tidak dapat jamaah. Maka yang seperti itu kadang juga tidak setiap saat, kadang saya jamak. Karena biasanya kalau sudah seperti itu pengalaman sholat itu tidak tenang dan sering lupa. Maka seperti itu saya kadang saya jamak. Saya Tobayan ke sini, saya hitung di speedometer itu 31 atau 32 kilo tergantung lewat mana. Tidak saya jamak, tidak saya kosor karena di sini berjamaah dengan masjid kan, tidak repot sama sekali itu. Nah, maka hal-hal yang demikian, nah itu bisa menjadi perhitungan pertimbangan. Kalau memang nanti repot berat jamak, kadang saya juga perhitungkan meskipun pulangnya nanggung, oh nanti kemungkinan tidak hujan, mampir masjid juga tidak repot, mampir masjid untuk salat. Tapi kalau tadi kadang yang dilalui itu tidak ada masjid di tepi jalan, jamak. Nah itu hal-hal yang demikian bisa menjadi pertimbangan. Jadi kalau meskipun sini Jogja, nanti kalau tidak jamak malah repot. Nah repot itu kan masing-masing orang berbeda kan. Bisa kita lihatlah, bisa kita pertimbangkan, kan? Nah maka prinsipnya tadi tidak ada yang mutlak tadi. Hal-hal tertentu yang memang menurut pribadi itu menyusahkan, merepotkan, nah maka itu bisa menjadi pertimbangan untuk jamak ataupun qashar. Nah monggo nanti kalau masih ada yang kurang jelas, nah nanti bisa ditanyakan. Insya Allah pertemuan berikutnya akan kita jawab. Ini tadi masih belum selesai, nanti akan kita lanjutkan. Hadis-hadisnya belum kita baca semua. Demikian, semoga bermanfaat karena sudah masuk waktu Isya. Semoga mendapat ridha dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.